Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di video ini Bapak akan menyajikan tutorial mengenai materi program linier. Baik, sebelum kita ke videonya, kita lihat dulu video yang mau lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini mengenai program linier bagian yang ketiga, melanjutkan bagian yang kedua kemarin, yaitu mengenai model matematika. Nah, untuk bagian yang ketiga ini kita akan menentukan nilai optimum fungsi objektif. Adapun kompetensi dasar yang harus para siswa pahami di sini adalah para siswa di sini dapat menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linier. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif. Contoh soal yang pertama, carilah nilai maksimum dan minimum dari bentuk objektif f(x(y) sama dengan 2x plus 3y dari bentuk objektif f(x(y) sama dengan 2x plus 3y dengan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan pada gambar di bawah ini. Ya, nanti kita akan gambar terlebih dahulu sebagai acuannya ya. Kita akan gambar dulu di sini sebagai acuannya, yaitu gambar diagram Kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Baiklah, misalnya gambarnya seperti ini ya, segi 4 ABCD yang ada daerah arsiran berwarna merah. Langkah yang pertama adalah kita akan menentukan titik-titik pojok daerah penyelesaian, yaitu titik A ada pada koordinat 1,1, titik B 6,1, titik C 6,5, dan titik D 1,5. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menguji titik pojok pada daerah penyelesaian. Kita akan menguji titik pojok pada daerah penyelesaian. Caranya kita akan membuat
tabel atau menggambar tabel. Nah, dalam menggambar tabel, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah di kolom yang pertama, kita tulis titik pojok. Berikutnya, kita tulis nilai X dan nilai Y-nya berturut-turut di sebelah kanan. Dan yang terakhir adalah kita tulis fungsi objektifnya 2X plus 3Y. Setelah itu kita gambar tabelnya. Sekali lagi di sini kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Baik, setelah kita gambar tabelnya, sekarang kita masukkan titik pojoknya mulai dari titik A, titik B, titik C, dan titik D-nya ya. Nah, untuk titik A, koordinatnya 1,1, artinya nilai X-nya 1, nilai Y-nya 1. Jadi langsung saja dimasukkan. Untuk titik pojok A 1,1, di sebelah kanannya itu ada X dan Y berturut-turut, langsung kita masukkan 1 dengan 1. Kemudian titik B-nya 6,1 dimasukkan. Titik C-nya 6,5 dan titik D-nya 1,5. Berikutnya kita masukkan nilai X dan Y-nya ke fungsi objektif 2X plus 3Y. Kalau X-nya 1, Y-nya 1 berarti 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 ya. Hasilnya adalah 5. Kemudian untuk titik pojok B-nya masukkan lagi ke 2X plus 3Y diperoleh hasil 15. Untuk titik pojok bagian C-nya 6,5 diperoleh hasil 27. Dan yang terakhir titik D-nya diperoleh hasil 17. Maka dengan demikian fungsi minimumnya adalah 5 yang paling kecil. Dan fungsi maksimumnya adalah 27 yang paling besar ya. Baik, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya adalah tentukan nilai maksimum dari fx, y sama dengan 3x plus 4y. Dengan syarat yang pertama adalah X plus Y lebih kecil sama dengan 5. Yang kedua, 2X plus Y lebih kecil sama dengan 6. Yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Dan yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0, di mana X dan Y-nya adalah anggota dari himpunan bilangan real ya. Nah, kalau tadi contoh yang pertama yang jadi acuan adalah gambar ya, kita menentukan nilai minimum dan maksimum. Kalau untuk contoh yang kedua ini adalah kita akan menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif dengan syarat yang sudah diketahui ya. Nah, langkah yang pertama untuk menjawab dari soal tersebut adalah kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu ya. Ini langkahnya lumayan panjang. Jadi yang pertama kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaian terlebih dahulu. Nah, misalnya untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, itu masing-masing mempunyai penyelesaian di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X.
Jadi sekali lagi yang perlu kita cermati, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, artinya bahwa masing-masing mempunyai penyelesaian di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Kemudian poin yang kedua, kita akan menggambar tabel dari pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 5. Artinya, di sini kita akan menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Jadi kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini sudah sangat familiar ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Jadi kita tentukan nilai X, Y, X, Y. Nah, sekarang kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, maka, jadi pertidaksamaannya kita rubah dulu dalam bentuk persamaan ya. Jadi kita rubah menjadi X plus Y sama dengan 5. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 5. Kita tulis 0,5. Sementara kalau Y-nya yang 0, X-nya juga tetap 5. Sehingga kita tulis dengan 5,0. Nah, sekarang poin yang ketiga adalah kita tulis pertidaksamaan berikutnya, yaitu 2X plus Y lebih kecil sama dengan 6. Ini juga sama, kita akan menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Jadi kita buat tabelnya terlebih dahulu seperti biasa. Nah, sekarang jika X-nya 0, maka Y-nya pertidaksamaannya kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan, yaitu 2X plus Y sama dengan 6. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 6. Sehingga kita tulis dengan 0,6. Nah, kalau misalnya Y-nya yang 0, berarti kita masukkan ke 2X plus Y sama dengan 0, maka X-nya diperoleh 3. Kita tulis 3,0. Nah, baik, kita ke langkah yang kedua sekarang. Langkah yang kedua ini adalah koordinat titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita bisa tentukan. Sekali lagi, koordinat titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya adalah kita bisa tentukan dengan titik O-nya ada pada koordinat 0,0, kemudian titik A-nya ada pada koordinat 3,0, titik B-nya ada pada koordinat 0,5, dan sekarang kita akan mencari titik P-nya. Titik P ini merupakan titik potong kedua garis ya, garis dari pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 5 dan garis dari pertidaksamaan 2X plus Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, koordinat titik P dapat dicari dengan menggunakan cara eliminasi atau substitusi ya. Ini sudah sangat familiar cara seperti ini ya, ada pada materi SPLDV waktu kalian berada di kelas 10. Tinggal kita masukkan kedua persamaan, 2X plus Y sama dengan 6 dan X plus Y sama dengan 5. Setelah itu masing-masing kita cari nilai X dan Y-nya. Nah, di sini sudah kita ketahui nilai X-nya 1, nilai Y-nya 4. Maka titik P-nya diperoleh 1,4. Nah, ini adalah titik koordinat P-nya ya, 1,4. Berikutnya langkah yang ketiga adalah kita akan menguji titik pojoknya. Nah, seperti biasa untuk menguji titik pojok kita gambar tabelnya yang terdiri dari titik pojok untuk kolom pertamanya. Kemudian kolom keduanya adalah fungsi objektifnya ya, 3X plus 4Y, kita tulis di kolom yang kedua. Berikutnya titik pojoknya kita tuliskan mulai dari titik O 0,0, kemudian titik B 3,0, titik A terlebih dahulu 3,0, titik B 0,5 dan titik P-nya 1,4. Nah, kemudian masing-masing nilai X dan Y-nya dari titik pojok tersebut kita masukkan ke fungsi objektif 3X plus 4Y.
diperoleh titik pojok titik O, nilainya adalah 0. Kemudian untuk yang kedua titik A, berarti 3 kali 3 ditambah 4 kali 0, 9 ya. Kemudian berikutnya titik B-nya, berarti 3 kali 0 ditambah 4 kali 5 sama dengan 20. Dan titik P-nya 3 kali 1 ditambah 4 kali 4 sama dengan 19. Maka diperoleh di sini nilai maksimumnya adalah 20 yang paling besar. Nah, ini boleh sampai di sini atau mau digambar bidang kartesiusnya boleh ya. Mau digambar diagram kartesiusnya yang di dalamnya ada himpunan penyelesaian yang diarsir, boleh silakan. Nah, ini selanjutnya kita gambar diagram kartesiusnya ya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau daerah yang diarsirnya. Kalau kita lihat dari tabel yang tadi sudah kita buat, ada beberapa titik potong kita masukkan ke diagram kartesius. Titik potong yang pertama 0,5, yang kedua 5,0, yang ketiga 0,6, dan yang keempat 3,0. Nah, berarti untuk sumbu X-nya boleh kita tulis sampai angka 5 boleh. Artinya minimal boleh dari 0 sampai 5 ya. Kemudian sumbu Y-nya juga kita tulis dari 0 minimal sampai 6 ya. Karena koordinat titik potong di sini ada 0,6. Baik, kalau sudah, sekarang kita tentukan garis masing-masing dari pertidaksamaannya. Pertidaksamaan yang pertama, X plus Y lebih kecil sama dengan 5, koordinatnya 0,5 dan 5,0. Kita buat titik yang pertama di 0,5, berarti di atas ya. Titik yang keduanya 5,0 di bawah, kita tarik garis merah. Nah, ini adalah garis dari pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 5. Berikutnya kita gambar garis yang kedua dari pertidaksamaan 2X plus Y lebih kecil sama dengan 6. Titik koordinatnya 0,6 kita tentukan di atas ya, dan 3,0 di bawah, kita tarik garis. Nah, ini garis merah yang kedua ya. Nah, berikutnya daerah penyelesaiannya ya. Nah, kalau kita membuat titik uji yaitu 0,0 dan dimasukkan ke masing-masing pertidaksamaan, maka diperoleh bahwa 0 lebih kecil sama dengan 5 dan 0 lebih kecil sama dengan 6. Maka daerah penyelesaiannya dia ke bawah ya. Daerah yang diarsirnya ke bawah. Baik, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Soal yang ketiga misalnya, toko sepeda Agung Nugraha menyediakan dua jenis sepeda gunung, yaitu sepeda dengan diameter roda 26 inci dan 29 inci. Daya tampung maksimum toko sebanyak 36 sepeda. Harga sepeda adalah 600.000 untuk ukuran roda 26 inci dan 800.000 untuk ukuran roda 29 inci. Modal yang tersedia tidak lebih dari 24 juta rupiah dengan mengharap keuntungan sebesar Rp100.000 per unit dari sepeda dengan diameter roda 26 inci dan Rp120.000 per unit dari sepeda dengan diameter 29 inci. Pertanyaannya adalah tentukan yang bagian A, banyaknya masing-masing sepeda yang harus disediakan agar diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang B-nya, tentukan besarnya keuntungan maksimum tersebut. Baiklah, untuk menjawab soal cerita tersebut, langkah yang pertama seperti biasa kita ambil pemisalan terlebih dahulu. Misal, banyaknya sepeda dengan diameter roda 26 inci boleh kita tuliskan dengan X unit. Sementara banyak sepeda dengan diameter roda 29 inci boleh kita tuliskan dengan Y unit.
Nah, selanjutnya pernyataan tersebut dapat kita buat dalam sebuah tabel. Oke, baik, kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Pada tabel kolom pertama kita isi dengan jenis sepeda. Kemudian kolom yang kedua adalah banyak atau jumlah. Kemudian pada kolom ketiga kita tulis dengan harga sepeda per unitnya. Dan selanjutnya kolom yang keempat atau kolom yang terakhir adalah keuntungan. Untuk jenis sepeda sesuai dengan soal ada dua jenis. Yang pertama adalah sepeda dengan diameter roda 26 inci dan roda dengan diameter 29 inci. Kita tuliskan langsung. Kemudian di sebelah kanannya banyaknya sepeda untuk diameter 26 inci kita umpamakan dengan X. Kemudian untuk diameter 29 inci kita umpamakan dengan Y. Daya tampung sepeda tidak lebih dari 36 unit, kita tulis di bawahnya 36. Kemudian untuk harga per unitnya untuk sepeda dengan diameter roda 26 inci Rp600.000 dan 29 inci Rp800.000. Modal yang tersedia tidak lebih dari Rp24 juta. Kita tulis di bawahnya. Sementara untuk keuntungannya per unit sepeda dengan diameter roda 26 inci Rp100.000 dan untuk 29 inci Rp120.000. Baik, ini kita sudah gambar tabelnya. Setelah ini kita akan coba buat sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk fungsi objektifnya kita ambil dari keuntungan untuk sepeda masing-masing untuk diameter roda 26 inci 100.000 dan 29 inci 120.000, sehingga kita tulis dengan 100.000 X plus 120.000 Y. Kemudian untuk fungsi kendala atau batasannya kita bisa tuliskan yang pertama adalah X plus Y lebih kecil sama dengan 36. Ini diambil dari kolom yang kedua ya, karena daya tampung sepedanya itu tidak lebih dari 36, maka tanda yang paling tepat adalah lebih kecil sama dengan 36. Berikutnya adalah fungsi kendala berikutnya, yaitu 3X plus 4Y lebih kecil sama dengan 120. Ini bentuk penyederhanaan dari kolom yang ketiga ya, kolom yang ketiga pada tabel. Kemudian karena jumlah sepeda selalu positif, maka kita tuliskan batasan tambahannya yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0.
Untuk fungsi kendala yang pertama, kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Tabel dari pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 36. Ini sudah sangat familiar ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya 36 ya. Jika Y-nya 0, X-nya juga sama 36. Kita tulis koordinatnya 0,36 dan 36,0. Kemudian fungsi kendala yang kedua kita buat tabelnya juga dari fungsi atau dari pertidaksamaan 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 120. Jika x-nya 0 maka y-nya 120 dibagi 4 30. Kita tulis dengan 0,30. Kemudian jika y-nya yang 0, maka x-nya diperoleh 40. Kita tulis dengan 40,0. Ini fungsi kendala yang kedua ya, kita sudah buatkan tabelnya. Berikutnya untuk x lebih besar sama dengan 0. Ini berada di kanan sumbu Y. Daerahnya berada di kanan sumbu Y. Sementara untuk Y lebih besar sama dengan 0. Daerahnya ini berada di atas sumbu X. Setelah ini kita akan gambar diagram Cartesiusnya. Kita akan gambar garis dari pertidaksamaan yang pertama 0,36 dan 36,0 ya. Kita tarik garis berwarna merah muda. Kemudian kita gambar juga garis dari pertidaksamaan yang kedua 0,30 dan 40,0. Berikutnya untuk daerah yang diarsir atau yang di raster, ini menuju ke titik pusat 0,0 karena kalau kita menggunakan titik uji 0,0 maka 0 lebih kecil sama dengan 36 ya. Kalau kita kaitkan dengan pertidaksamaan yang pertama, juga kalau kita kaitkan dengan pertidaksamaan yang kedua juga sama. Maka daerah yang di raster atau yang diarsirnya seperti ini. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya.
Berikutnya kita menggunakan bantuan titik A, misalnya ada pada 36,0 koordinatnya, titik B 0,30, kemudian titik C nya adalah pada titik potong kedua garis tersebut. Boleh menggunakan titik C atau boleh menggunakan titik P, silahkan ya. Di sini Bapak menggunakan titik P sebagai titik potong dari dua garis tersebut. Nah, misalnya kita belum mengetahui titik potongnya berapa, titik potongnya bisa dicari dengan menggunakan metode eliminasi. Ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 ya, menggunakan metode eliminasi dari sebuah sistem persamaan linier dua variabel. Langkah yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu bentuk ketidaksamanya, kita rubah ke dalam bentuk persamaan. 3x plus 4y sama dengan 120, kemudian x plus y sama dengan 36. Nah, kemudian kita coba menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, misalnya kita mau mengeliminasi variabel x-nya ya, maka masing-masing persamaan kita kalikan dengan 1 untuk persamaan 1, untuk persamaan 2-nya kita kalikan dengan 3, diperoleh 3x plus 4y sama dengan 120, 3x plus 3y sama dengan 108. Tanda yang paling tepat dikurang, 3x dikurang 3x habis ya. Nah, maka diperoleh nilai y-nya. Setelah diperoleh nilai y-nya 12, maka kita akan mencari nilai x-nya, disubstitusikan y-nya ke persamaan x plus y sama dengan 36, diperoleh nilai x-nya 24. Dengan demikian, titik potongnya ada pada koordinat titik P, yaitu 24,12. Setelah ini kita akan masukkan masing-masing titik pojoknya untuk mencari keuntungan maksimumnya. Ada beberapa titik pojok mulai dari titik O 0,0, titik A 36,0, titik P 24,12, dan titik B 0,30. Kemudian masukkan ke fungsi tujuan 100.000x plus 120.000y. Masing-masing titik O, x-nya 0, y-nya 0, kalau kita masukkan ke 100.000x plus 120.000y, artinya adalah 100.000 dikali 0 ditambah 120.000 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Untuk titik A 36,0, x-nya 36, y-nya 0. 100.000 dikali 36 ya, ditambah 120.000 kali 0, hasilnya adalah 3.600.000. Titik puncaknya sama, kita masukkan, hasilnya adalah 3.840.000. Untuk titik B nya juga kita masukkan ke fungsi tujuan, hasil akhirnya adalah 3.600.000 rupiah. Maka dari sini bisa kelihatan, nah ini keuntungan maksimumnya adalah 3.840.000 rupiah. Keuntungan maksimum jika jumlah sepeda yang dijual ya untuk diameter roda 26 inci 24 unit, kemudian untuk diameter roda 29 incinya adalah 12 unit. Ya, diperoleh dari titik P 24,12. Baiklah, demikian materi program linear hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Baiklah, itu tadi video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh silakan langsung ditanyakan. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.